Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu di sesi kedua ini, di mana kita masih membahas tentang konsep ilmu ekonomi, yaitu dengan tema kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan? Apa itu keinginan? Kata-katanya serupa tapi tak sama. Kebutuhan merupakan hasrat atau hal yang dasar manusia akan barang dan jasa yang harus dipenuhi dan pemuasannya dapat dilakukan secara jasmani maupun rohani untuk kelangsungan hidup. Sementara keinginan yaitu segala kebutuhan lebih terhadap barang atau jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggapnya kurang. Kebutuhan berdasarkan tentang konsepnya ada dibagi menjadi 4. Jadi macam-macam kebutuhan ada 4, yaitu berdasarkan intensitas, berdasarkan sifat, berdasarkan waktu, dan berdasarkan subjek. Di mana intensitas dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan sifat, jasmani, dan rohani. Berdasarkan waktu sekarang dan yang akan datang. Sedangkan berdasarkan subjek, ada individu dan kelompok. Maka kita akan bahas lebih dalam lagi. Kebutuhan berdasarkan intensitas tingkatan, yaitu ada 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer artinya kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka dia tidak dapat melangsungkan kehidupan. Contohnya kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan yang paling inti. Contohnya kan tadi ini beras. Sementara kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang bersifat pelengkap. Contohnya, misalnya di sini jalan-jalan, rekreasi, menikmati alam, kebutuhan sekundernya, atau pengen memiliki HP yang memiliki tipe yang lebih dari yang dia punya. Sementara kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang bersifat mewah. Contohnya, pergi ke luar negeri, atau memakai kapal pesiar, atau memakai mobil yang mewah. Itu berdasarkan intensitas. Sementara kebutuhan berdasarkan sifat, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu sifatnya fisik. Contohnya kebutuhan akan makanan, pakaian, juga berolahraga. Sementara kebutuhan rohani yaitu kebutuhan untuk asupan jiwa kita. Contohnya yaitu hanya pergi beribadah atau menikmati alam, mendengarkan musik. Nah, kebutuhan berdasarkan waktu ada kebutuhan yang sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang mau tidak mau harus segera dipenuhi. Misalnya jika kita lapar, maka kita harus mencari makanan. Jika kita sakit, kita harus mencari obat. Sementara kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang bisa ditunda atau sifatnya untuk jaga-jaga. Misalnya menabung di bank untuk menjaga-jaga, untuk berinvestasi, dan lain-lain. Kalau berdasarkan subjek, itu ada kebutuhan perorangan, ada kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan kelompok perorangan, itu misalnya cangkul, itu dibutuhkan oleh petani. Buku pelajaran dibutuhkan oleh pelajar. Jadi sifatnya individu. Sementara kebutuhan kelompok yaitu kebutuhan bersama. Contohnya jembatan layang, jalan raya, taman-taman. Itu adalah kebutuhan kelompok. Kebutuhan itu ada yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang pengaruhnya diantaranya ada 4. Misalnya 1, peradaban. Peradaban negara maju dengan negara terbelakang itu pasti berbeda kebutuhannya. Sementara lingkungan yaitu contohnya di pegunungan dengan kebutuhan di pantai itu berbeda. Misalnya kalau di pegunungan, misalnya pakaiannya mesti
Besi misalnya tebal, tipis, itu lingkungan. Kalau yang ketiga yang mempengaruhi itu adalah adat istiadat dan tradisi. Misalnya kebiasaan di Bali itu banyak menggunakan bunga-bunga, janur. Itu berbeda misalnya dengan di Sunda atau tradisi-tradisi lainnya. Sementara agama itu juga bisa mempengaruhi. Misalnya agama Islam dengan agama Kristen itu berbeda. Agama Islam misalnya yang muslimahnya masih berpakaian berkerudung, pakai mukena, sementara yang Kristen itu tidak. Tadi manusia memiliki kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia disebut dengan barang. Dan barang itu berupa benda dan jasa. Ini contoh-contoh dari barang dan jasa. Di atas adalah ada makanan, ada pakaian. Di sini juga ada matahari merupakan barang. Di bawahnya adalah apa ini? Ini adalah jasa laundry. Dan ini adalah pabrik pakaian. Dan ini adalah petani yang sedang membajak sawah. Apa ini hubungannya? Kita akan lebih jelas penjelasan berikut. Bahwa barang itu ada jenis-jenis barang, yaitu ada 4 nih, menurut cara memperolehnya, menurut kegunaannya, menurut proses produksi, dan hubungan dengan barang lainnya. Sementara cara memperolehnya dibagi menjadi 2, yaitu barang ekonomi dan barang bebas. Kalau barang ekonomi itu adalah barang yang dimilikinya itu harus dengan pengorbanan. Misalnya air aqua itu harus dibeli. Beda dengan air yang di sungai itu disebut barang bebas karena tidak membayar. Sedangkan menurut kegunaannya itu ada barang konsumsi dan ada barang produksi. Kalau barang konsumsi itu artinya barang yang bisa langsung dipakai, barang yang bisa langsung digunakan. Contohnya makanan, pakaian jadi, dan seterusnya. Sedangkan barang produksi yaitu barang yang digunakan untuk memproduksi, misalnya bahan-bahan mentahnya. Seperti kalau kita mau membuat pakaian, perlu kain. Untuk meja, perlu kayu. Sedangkan jenis barang menurut proses produksinya ada 3, yaitu ada barang mentah, ada barang setengah jadi, dan barang jadi. Dan terakhir, jenis barang menurut hubungannya dengan barang lain ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Apa bedanya? Barang substitusi adalah barang yang pengganti. Contohnya, kalau biasa minum kopi, tidak ada kopi, maka diganti dengan teh. Sementara barang komplementer yaitu barang yang saling melengkapi. Contohnya bensin dengan motor, tinta dengan pulpen. Nah, itu jenis-jenis barang. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Maka jadikan pandemik ini menjadi fun demi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.